Salam di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk saudara-saudaraku sekalian. Judul renungan hari ini adalah kasih karunia yang meluap dalam kasih. Firman Tuhan yang mendasari diambil dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 34 yang demikian bunyinya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula harus saling mengasihi. Saudaraku, yang pertama, makna yang prinsip dari firman Tuhan itu apa? Yang pertama, kasih sebagai respons, bukan sebagai beban. Itu kasih sebagai gaya hidup. 1 Yohanes 4 ayat 19. Mana yang kedua? Dampak sosial yang sah, yang otentik untuk menyembuhkan hubungan yang tadinya tidak baik. Hubungannya dipulihkan kembali, disembuhkan kembali, dan membawa damai kepada sesama. 1 Yohanes 3 ayat 16. Dampak yang ketiga, menanti-nanti tanpa menyerah. Ibrani 10 ayat 35 sampai 36. Mana yang keempat? Menjaga kekudusan senantiasa. Amsal 4 ayat 23. Dan mana yang kelima? Menolak jalan pintas. Amsal 20 ayat 22. Nah, saudaraku, sekarang bagian yang kedua, praktek. Sekarang ini, bagaimana kasih karunia yang meluap dalam kasih itu bagaimana? 1. Mengampuni orang yang menyakiti mereka. Diampuni. Tidak dendam lagi. Karena dia sadar bahwa Tuhan Yesus lebih tersakiti oleh mereka, lebih dulu tersakiti oleh mereka. Karena itu kita teladani Tuhan Yesus. 1 Yohanes 3 ayat 18. Praktek yang kedua, melayani tanpa pilih kasih. Tidak hanya satu suku bangsa, secara universal, baik suku, bangsa, agama, dan golongan dan lain sebagainya dilayani dengan kasih. Lukas 10 ayat 36 sampai 37. Praktek yang ketiga, berbagai waktu dan tenaga. Dia menjadi berkat bagi sesama. Tidak memikirkan sanjungan orang, tidak. Matius 6 ayat 3 sampai 4. Praktek yang keempat, menjadi pembela bagi setiap orang yang lemah, dibela. Amsal 31 ayat 89. Praktek yang keempat, tindakan sosial yang nyata, jujur, adil, dan kasih bagi sesama manusia. Yesaya 1 ayat 17. Nah, saudara, sekarang bagian yang ketiga, kesimpulan dari kasih karunia yang meluap dalam kasih itu apa kesimpulannya? 1. Respon yang sah, yang otentik atas kebaikan Tuhan Yesus. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kesimpulan yang kedua, memotivasi tanpa pamrih, tanpa sanjungan pada orang lain, sanjungan pada dirinya tanpa itu. Matius 6 ayat 3 sampai 4. Kesimpulan yang keempat, dampak sosial yang universal. Tidak hanya satu golongan, tidak hanya satu agama, tapi semua golongan agama dan suku dan lain sebagainya. Amsal 31 ayat 89. Kesimpulan keempat, bersyukur atas kasih karunia yang Tuhan Yesus berikan ini. Seperti dalam Kolose 2 ayat 67, di dalam Tuhan Yesus akan melimpah dengan ucapan syukur.
Kolose 2 ayat 6-7. Kesimpulan yang kelima, intervensi Tuhan Yesus yang tetap bekerja dalam kondisi apapun juga. Matius 14-27 ayat 24-27. Nah, saudaraku yang dikasih, kami akan terus berdoa, saudara dan saya, dikaruniai kasih karunia yang meluap dalam kasih, sehingga kasih kita tidak terbatas pada golongan. Kasih kita tidak terbatas pada agama, tidak, universal. Kita ungkapkan kasih pada sesama kita, kita layani kepada sesama kita seperti Tuhan Yesus melayani kepada sesama. Demikian juga saudara dan saya melayani kepada sesama dengan penuh sukacita dan syukur ucapan Immanuel. Amin.